Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri Salamah, NIM 7211414017. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proyek 5 dan proyek 6. Proyek 5 yaitu mengenai formulir pembelian buku web atau HTML. Formulir ini mewakili 5 teknik untuk mencatat informasi dari situs web. Yang pertama, field text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Yang kedua, menu drop down, mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan. Kelebihannya menawarkan jawaban yang saling eksklusif. Yang ketiga, teknik tombol radio. Kelebihannya menampilkan semua pilihan dengan satu tayangan. Yang keempat, kotak cek, serupa dengan tombol radio tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Yang kelima, kotak teks untuk mengisi komentar. Gambar di samping adalah formulir yang telah selesai. Gambar di samping pula adalah kode HTML untuk contoh ini. Bagian-bagian formulir contoh, baris 6 dan 50 untuk membuat formulir, baris 13 dan 17 perintah untuk input nama dan alamat email pengguna, baris 20 memasukkan baris kosong, baris 23 sampai 29 menunjukkan bagaimana pilihan ditentukan, baris 33 dan 35 nilai yang sama nama field atau prefer, field value baris 33 ketika lingkaran sebelum kata use dipilih, formular akan memberikan nilai U pada field prefer. Kata cek baris 33 memilih use dari awal. Baris 39 dan 41 membuat kode kotak cek untuk memberi catatan kuliah dan slide presentasi. Baris 43 sampai 45 meminta komentar tambahan dari siswa. Baris 44 berisi teks enter comment here. Baris 49 berisi perintah submit dan baris 47 berisi perintah reset. Menyimpan contoh. Yang pertama, menyimpan dokumen sebagai file HTML. Memasukkan nama file seperti book.2htm. Jenis file save as type yaitu all files dan kemudian diset menjadi unzip. Ketika ingin melihat halaman web, setelah halaman web disimpan, Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Anda tidak harus menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web dan pilihlah perintah file diikuti sub perintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk mencarinya dan ketikkan tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Jika membuat koleksi, pilihlah editor lagi dan pastikan jenis file all files. Materi yang kedua mengenai proyek 6 dasar-dasar spreadsheet. Contoh ini membuat sebuah faktur. Kelebihan spreadsheet yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Langkah-langkahnya, yang pertama, buka program Excel. Klik tab sheet 3, kemudian edit, kemudian delete sheet. Klik tab 2 kali untuk sheet pertama. Ganti nama dengan sheet dengan ketikan invoice. Klik tab 2 kali pada sheet kedua. Ganti nama dengan sheet dengan ketikan diskon. Lembar data diskon. Tujuan dari lembar data diskon menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pertama, memasukkan nilai-nilai ke dalam sel. Setelah mengetikkan nilai ke dalam sel-sel A3 dan A4, tandailah sel-sel tersebut dan pilih format, kemudian sel, kemudian pilih format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan. Lembar data faktur. Membuat lembar kolom, pilihlah kolom A sampai G dengan format, kolom width, kemudian pilih kolom dengan lembar 13. Memasukkan nilai data ke dalam sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Kemudian lewati kolom D. Masukkan unit ke sel E3 sampai E7. Memasukkan kata diskon di D3 dan extend price dalam sel F3. Memasukkan total amount date dalam G8, F10, dan G10. Meletakkan teks di tengah dengan sorot sel A1 sampai G13 kecuali G8, kemudian format, kemudian pilih sel, tab alignment, kemudian pilih center.
Format C4 sampai C7 dan F8 dan nilai-nilai amount due sebagai file nama uang dengan 2 desimal. Format D4 sampai D7 sebagai persentase tanpa desimal. Dalam sel D menggunakan rumus Excel if. Contohnya seperti yang telah tertera di dalam PPT. Kemudian harga keseluruhan adalah harga per unit dikali 1 dikurangi diskon dikali jumlah unit yang dibeli. Tanggal saat ini diletakkan dalam G11 dengan fungsi sama dengan 0. Misal G12 adalah sel G11 ditambah 30. Set sel F11 sampai G13 mencerminkan nilai waktu dari uang ketika membayar faktur. Contoh penulisan dalam sel F12 yaitu sama dengan F8 dikali 1,01 dan dalam sel F13 sama dengan F8 kali 1,03. Membuat judul kolom menjadi lebih tebal atau mengubah ukuran font pada invoice dalam sel A1 format. Anda dapat memilih format, cells, kemudian tab font. Menyimpan contoh, Anda dapat menyimpan dokumen secara dengan nama yang otomatis di belakangnya bertulis .xls. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.